Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya selaku moderator dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan judul makalah kami, yaitu Islam dan Masyarakat, yang beranggotakan Abdullah M. Abiyaksa, Alsa Apriyani, lalu M. Tatis Mauladuddin, Nur Aini, dan saya sendiri. Di sini kami akan menjelaskan ada 4 poin. Poin yang pertama yaitu pengertian Islam dan masyarakat. Yang kedua, ruang lingkup Islam dan masyarakat. Yang ketiga, peran penting agama dalam kehidupan masyarakat. Dan yang keempat, studi kasus dari Islam dan masyarakat. Baik, silakan teman-teman untuk mempresentasikan bagiannya masing-masing. Baik, di sini saya Nur Aini akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang pengertian Islam dan masyarakat. Islam adalah agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang di dalamnya mengandung rahmatan lil alamin. Artinya, Islam adalah salah satu agama dari sekelompok agama yang diterima oleh Allah dan diterima oleh seorang nabi yang mengajarkan monoteisme tanpa kompromi. Iman terhadap wahyu-wahyu Allah, dan iman terhadap hari akhir zaman. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berada dalam suatu wilayah atau daerah yang hidup dengan aman serta patuh pada aturan atau ketentuan hukum dan segala bentuk tatanan kemasyarakatan yang telah disepakati oleh suatu masyarakat di daerah tersebut. Baik, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lalu Muhammad Tatis Mauladuddin akan menjelaskan tentang ruang lingkup agama. Secara garis besar, ruang lingkup agama mencakup yang pertama, hubungan manusia dengan Tuhannya, atau yang biasa disebut hablum minallah. Hubungan manusia dengan Tuhannya adalah ibadah. Ibadah bertujuan untuk mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya. Dan yang kedua, hubungan manusia dengan manusia, atau yang biasa disebut dengan hablum minannas. Agama memiliki konsep-konsep dasar mengenai kekeluargaan dan kemasyarakatan. Konsep dasar tersebut memberikan gambaran tentang ajaran-ajaran agama mengenai hubungan manusia dengan manusia, atau disebut pula sebagai ajaran kemasyarakatan. Sebagai contoh, setiap ajaran agama mengajarkan tolong-menolong terhadap sesama manusia. Dan yang ketiga, hubungan manusia dengan makhluk lainnya atau lingkungannya. Di setiap ajaran agama diajarkan bahwa manusia selalu menjaga keharmonisan antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitar, agar manusia dapat melanjutkan kehidupannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alsa Apriyani. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran penting agama dalam kehidupan bermasyarakat. Secara lebih terperinci, pentingnya peran agama dalam kehidupan manusia dapat diimplementasikan dalam poin-poin berikut. Yang pertama, agama menghidupkan nilai luhur moralitas. Diturunkannya agama kepada manusia menghidupkan moralitas dalam rangka pembinaan kehidupan manusia. Agama sangat mendukung nilai luhur yang menyuruh kepada prinsip seperti keadilan, kejujuran, toleransi, dan tolong-menolong. Kedua, agama memberikan kekuatan dalam mempersiapkan penderitaan hidup. Agama menghidupkan kekuatan diri untuk mampu menghadapi berbagai penderitaan hidup dan berperan sebagai benteng kokoh yang melindunginya dari serangan keputusasaan dan harapan. Ketiga,
Al-Quran merupakan pedoman hidup yang isinya tidak dapat diubah sepanjang masa. Pada faktanya, manusia tidak dapat hidup tanpa pegangan hidup atau baru yang menjadi acuan dalam acuan. Keempat, agama mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Selain memberikan dorongan hidup yang bersifat spiritual, agama juga mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Keyakinan agama mengajarkan bahwa pengetahuan tak terbatas merupakan sumber dari keteraturan alam yang berlaku di jagat raya ini. Kelima, agama sebagai integrator atau menyatu padukan, baik individual maupun sosial, dalam arti bahwa agama mengintegrasikan dan menyerasikan segenap aktivitas manusia, baik sebagai perseorangan maupun anggota masyarakat, yaitu integrasi dan keserasian sebagai insan yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keenam, agama sebagai sublimator atau memperindah. Agama menyandukan dan mengkuduskan segala perbuatan manusia, sehingga perbuatan manusia bukan hanya yang bersifat keagamaan, tetapi perbuatan yang setiap dijalani dengan tulus dan ikhlas dan penuh pengabdian karena keyakinan agama bahwa segala pekerjaan yang baik merupakan bagian pelaksanaan ibadah insan terhadap Sang Pencipta atau Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Muhammad Abiasa akan melanjutkan presentasi yang tadi, dan saya akan membawakan studi kasus bahwasanya di pedesaan pendidikan Islam adalah pendidikan qiyas, karena persepsi masyarakat pedesaan yang masih kental dengan adat dan kebudayaan bahwa pendidikan Islam adalah ngaji, wiridan, dan pengajian umum serta metode pondok pesantren yang diterapkan di desa-desa. Berdasarkan pada pandangan yang demikian, maka kecenderungan pendidikan Islam dalam masyarakat pedesaan adalah pengharapan masuk atau tidaknya manusia ke surga di akhir nanti, dan bukan pencapaian kehidupan yang mapan, kaya, dan berlimpah harta. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat pedesaan terhadap pendidikan Islam dan bagaimana aktualisasinya serta apa saja hambatan yang menghalanginya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan dalam memandang pendidikan Islam sangat realistik, aplikatif, dan masyarakat memandang pendidikan Islam itu disebabkan oleh realitas pola empirik penerimaan mereka terhadap pendidikan Islam serta kondisi real yang ada. Pola pikir pragmatis dan pengidentifikan Islam dengan akhlakul karimah minim dan rendahnya pemahaman terhadap Islam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan banyak terima kasih untuk yang mendengarkan, semoga berfaedah. Terima kasih banyak juga untuk Bapak dosen yang telah membimbing kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.